Oke, buat teman-teman yang baru mau belajar membuat vektor ataupun sudah berkali-kali nonton video-video tutorial membuat vektor kartun tapi masih belum paham, wajib nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali di channel Raden Desain. Belajar desain grafis dengan cepat, mudah, dan menyenangkan. Dari kemarin saya hampir setiap hari upload video tutorial membuat vektor. Yang terakhir itu ada 6 bagian. Saya sebenarnya sambil nyari tahu apa yang membuat teman-teman itu sulit membuat vektor kartun, dan saya juga mau tahu yang nonton video saya ini pemula atau yang sudah lama belajar CorelDRAW. Banyak yang WA langsung ke saya ataupun yang DM di Instagram nanya-nanya gitu. Ternyata banyak yang tidak mengerti dasarnya. Oke, ini saya jelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan, buat teman-teman yang pertama kali menonton video saya ini ataupun yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Raden Desain biar teman-teman tambah pintar membuat vektor kartun. Oke, misalkan saya sudah membuat seperti ini teman-teman. Saya sudah memberikan warna ini, saya sudah membuat vektor kartun seperti ini. Saya lihat ada bagian yang belum saya warnai, seperti ini. Ini misalkan di bagian sini, ini ada warna yang lebih gelap untuk bagian di bawah matanya ini. Nah, di sini tidak ada. Nah, saya mau bikin. Misalkan saya pakai ini. Saya klik di sini, kemudian saya taruh di sini, saya bikin. Kemudian langsung saya sambungkan ke ujung akhirnya. Nah, di sini fungsi shaping berlaku, teman-teman. Pastikan ini terseleksi, kemudian saya tekan shift dan klik ini, maka akan muncul fungsi shaping seperti ini. Kemudian saya pilih intersect. Nah, maka akan muncul objek baru. Jadi objek persinggungan antara yang warna hitam ini dan garis di bawahnya. Misalkan saya pindah atau saya hapus ini teman-teman. Kenapa ini tidak ada outline-nya? Karena garis di bawahnya ini tidak ada outline-nya. Kan saya kasih outline ini. Nah, ini akan muncul. Kemudian kita kasih warna yang ini. Sudah selesai. Kita sudah bisa bikin ini seperti ini. Jadi kita tidak perlu membuat garis. Misalkan gini. Ini kita hapus dulu. Garis ini. Kemudian kesini dulu, kesini. Nah, ini akan membuat tidak rapi, kemudian membuat lama. Jadi bikinnya itu susah, teman-teman. Nah, fungsi shaping ini mempermudah kita dan mempercepat kita di dalam membuat vektor wajah kartun, termasuk di desain-desain yang lain. Gitu, teman-teman, paham ya fungsi shaping? Jadi fungsi shaping itu akan muncul setelah dua objek ataupun lebih kita seleksi. Misalkan saya contohkan ini seleksi ini. Nah, ini akan muncul seperti ini, gitu ya. Oke, saya contohkan yang lain. Misalkan ini kan banyak runcing-runcingnya, teman-teman. Saya mau membuat runcingnya lagi. Sekarang saya bikin garis ini, kemudian saya balik ke pick tool, kemudian saya tekan shift. Tapi pastikan ini dulu terseleksi. Kalau tidak terseleksi, ini klik dulu, baru klik shift dan klik di bawahnya. Kemudian tadi saya milih intersect, kemudian sekarang saya pilih trim. Ini untuk memotong. Contoh ini. Sudah jadi, gitu teman-teman ya. Ini yang yang trim. Jadi saya tidak perlu membuat ulang lagi ini, kemudian ngedit ini lagi gitu kan. Walaupun ini juga bisa diedit memakai ini juga sih sebenarnya. Cuman ini saya contohkan biar teman-teman paham. Oke, contoh lagi. Misalkan saya di sini mau membuat warna. Ini saya kasih outline dulu. Di sini ada lapisan warna, coba saya ini dulu. Saya terangkan. Ini, saya di sini mau membuat warna yang terang lagi seperti ini, teman-teman. Misalkan saya kasih lagi. Saya kasih warna ke sini. Oke. Ini mau saya kasih warna seperti ini, bisa langsung kita klik ini, kemudian tekan shift dan klik ini, kemudian saya langsung pilih well ini untuk menggabung nih jadi barang. Paham teman-teman ya? Gitu ya. Ini sering juga dipakai di dalam membuat vektor kartun. Kemudian outline-nya kita hilangkan gitu, teman-teman ya. Ini contoh. Oke, kita Ctrl Z. Dan fungsi shaping ini sudah saya jelaskan, teman-teman, sudah saya jelaskan dengan lengkap semuanya fungsi-fungsi ini. Kalau teman-teman mau tahu lebih lengkap, bisa klik link yang muncul di sini, atau nanti saya jelaskan di deskripsi. Oke, paham ya? Ini saya jelaskan secara umum dulu, biar teman-teman mengerti apa sih urutan pertama kalau kita tuh mau belajar atau mau membuat vektor wajah kartun.
Oke, yang pertama ini adalah apa? Fungsi shaping. Fungsi shaping ini muncul kapan? Ketika kita sudah klik dua objek ataupun lebih, maka akan muncul di sini. Paham ya? Yang paling sering itu dipakai adalah intersect, teman-teman. Yang ini nih. Oke. Paham teman-teman ya? Kemudian lanjut yang kedua. Yang kedua adalah cara menggarisnya. Paham ya? Cara menggaris. Pastinya wajib ini juga. Ini akan muncul di sini nih. Ini akan muncul. Untuk membuat vektor kartun, teman-teman bisa memakai antara tiga ini, Bezier, Pen Tool, ataupun 3-point curve. Tidak perlu tidak usah mengetahui semuanya, cukup salah satu aja. Gitu ya, sama aja. Nanti kalau sudah mengerti satu, nanti teman-teman bisa memahami tiga-tiganya. Saya biasanya memakai 3-point curve, tapi kadang juga memakai Bezier ataupun Pen, tergantung enaknya ya. Tapi saya sarankan teman-teman belajar pertama itu pakai Pen Tool aja, ini lebih mudah. Pakai pen ini ya. Ini juga sudah saya jelaskan secara lengkap dari freehand ini sampai smart drawing ini, cara menggarisnya. Kalau teman-teman mau belajar lebih lengkap, tapi ingat teman-teman cukup pahami satu saja, Pen Tool ataupun Bezier ataupun 3-point curve untuk membuat vektor kartun ataupun mendesain yang lainnya. Paham ya? Oke, saya contohkan seperti ini. Misalkan saya mau memakai 3-point curve. Ya, kita garis seperti ini. Sekali ini kita hapus dulu. Untuk membuat ini kita garis. Nah, seperti ini teman-teman. Garis ini untuk menggaris bagian luarnya ataupun menggaris bagian dalamnya, anggap ini rapi. Kemudian misalkan nanti di sini juga untuk membuat warna-warna, misalkan warna terang gitu ya. Jadi harus paham cara menggaris, wajib mengetahui. Oke, tadi yang pertama apa? Fungsi shaping. Kemudian yang kedua cara menggaris. Ini juga sudah saya jelaskan. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya, untuk cara menggaris ini juga. Kemudian yang ketiga, setelah cara menggaris adalah cara merapikan garis, yaitu fungsi shape tool. Nih, fungsi shape tool di sini. Saya balikkan garisnya. Misalkan ini saya sudah menggaris tadi menggunakan ini, dengan 3-point curve ataupun Bezier ataupun Pen Tool, saya sudah menggaris. Cuman di garisnya ini kayaknya ada yang perlu dirapikan nih. Ini terlalu lewat, kurang ke sini. Kita rapikan menggunakan shape tool. Kita klik shape tool ini, kemudian saya klik ini di sini, maka akan muncul seperti ini. Kita klik sekali, kemudian kita geser. Nah, ini sudah rapi. Misalkan di sini juga lekuknya kurang lekuk, kurang ke atas nih. Kita klik aja di bagian titiknya, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita geser-geser yang sebelah yang ini gitu ya. Nah, kita geser-geser. Nah, ini akan merapikan garis kita biar lebih halus dan lebih bagus. Paham teman-teman ya? Nah, ini juga sudah saya jelaskan dengan detail bagaimana menggunakan ini merapikan, karena ini bukan cuma seperti ini teman-teman ya. Akan muncul seperti ini. Ini akan muncul seperti ini. Ketika kita klik satu, dia ada yang hilang, ada yang muncul. Kita klik satu, ada yang hilang, ada yang muncul gitu ya. Nah, seperti ini. Sudah saya jelaskan, teman-teman kalau mau belajar bisa klik link yang muncul di sini juga nih. Atau nanti saya sertakan juga di deskripsi. Paham ya? Tadi fungsi shape tool, fungsi shaping, kemudian tadi yang pertama fungsi shaping, kemudian yang kedua cara menggaris, kemudian setelah bisa menggaris, teman-teman harus bisa merapikan garisnya, yaitu menggunakan shape tool yang di sini nih. Oke, saya harap teman-teman paham ya. Kemudian yang yang keempat adalah shortcut. Shortcut banyak banget, cuman untuk membuat vektor kartun ini cukup mengerti yang bagian membuat objek itu ke atas ataupun ada di bawah. Misalkan gini, ini biasanya dipakai di awal-awal sering dipakai. Misalkan gini teman-teman ya. Misalkan saya sudah membuat bagian mata terlebih dahulu. Ini saya pindah dulu, membuat mata terlebih dahulu, baru saya mau menggaris bagian ini. Contoh saya sudah menggaris. Garis ini saya bikin terakhir. Jadi mata dulu baru garis ini. Untuk kenapa dibikin garis ini, nanti kita bikin untuk memisahkan warna-warna kulit seperti ini, kemudian membuat bagian dalamnya seperti ini. Itu kan perlu garis base-nya ini, garis dasarnya. Tapi kita bikin yang terakhir. Nah, kalau kita warnain, maka bagian matanya ini akan tertutup teman-teman. Kenapa? Karena ini terakhir kita bikin. Jadi objek yang terakhir kita bikin atau kita taruh itu akan ada di bagian atas. Jadi bagian di bawahnya itu akan tertindih. Nah, terus gimana caranya biar bagian matanya ini tidak tertindih? Bisa yang bagian ini
garis yang terakhir kita bikin ini kita taruh ke bawah, ataupun bagian matanya kita taruh ke atas. Terserah gitu ya, tergantung kebutuhan. Misalkan bagian matanya kita taruh bagian atas, kita hilangkan dulu, kemudian kita seleksi bagian matanya, kemudian kita taruh ke atas. Caranya adalah shift pick up. Nah, jadi ketika kita warnai, bagian matanya tidak tertutup, paham ya? Ataupun ininya kita taruh di bagian bawah, caranya adalah shift pick down, maka ini akan ke bawah. Kenapa hilang? Karena dia ada di paling bawah. Jadi objek ataupun fotonya ini kita taruh shift down lagi ya, kita klik shift down lagi, shift pick down. Nah, maka akan muncul, paham ya? Jadi apa yang pertama tadi, fungsi shaping, kemudian kedua cara menggaris, kemudian cara merapikan garis yaitu menggunakan shape tool, kemudian yang keempat adalah shortcutnya, shift down, control pick down, shift pick up ataupun control pick up. Oke gitu ya. Kemudian yang kelima, cara memisahkan garisnya. Untuk memisahkan garisnya itu mudah sekali. Jadi intinya gini, intinya yang paling bagian gelap itu yang kita garis. Misalkan bagian pinggir mata sebelah sini, kemudian hidung juga intinya yang paling pinggir-pinggir, dan bagian samping ini seperti ini. Ini ada bagian pinggir mata, antara mata dan hidung, kemudian bagian pinggir mata ini kan gelap, ini lebih terang, kemudian bagian sininya juga terang, bagian pipi. Kemudian yang bagian sampingnya ini teman-teman. Intinya seperti itu. Kemudian ini juga sudah saya jelaskan dengan lengkap. Linknya akan muncul di sini nih. Linknya akan muncul di sini. Secara lengkap cara menggarisnya sampai satu wajah itu selesai digaris, itu sudah saya jelaskan teman-teman. Nah, yang penting teman-teman di video ini paham dulu apa sih urutannya untuk membuat vektor kartun itu ya. Oke, paham ya cara menggarisnya. Secara umum itu yang wajib teman-teman pahami itu adalah yang bagian gelap itu yang sebelah mana sih biasanya gitu kan. Bisa teman-teman pegang sendiri, bisa juga dilihat ini kan di bagian matanya, kalau matanya itu mata panda, pasti kan di sininya gelap. Nah, ini kan juga akan mempercantik bagian vektornya. Ini nih desain yang awal-awal saya bikin teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Oke, paham ini yang kelima. Apa tadi pertama? Saya ulangi lagi biar teman-teman paham. Ya, fungsi shaping, kemudian yang kedua cara menggaris, kemudian yang ketiga cara merapikan garis, kemudian yang keempat shortcutnya, kemudian yang kelima memisahkan warna gelap dan warna terangnya. Dan yang keenam cara mewarnainya teman-teman. Biasanya setiap tutorial itu mau di video saya atau tutorial yang lain, biasanya dia sudah menyiapkan warnanya, palet warnanya itu teman-teman. Contohnya saya ambil palet warnanya ya. Ini di setiap tutorial sudah saya sertakan palet warna seperti ini. Nah, cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya gini. Misalkan, oke, ini saya munculkan dulu outline-nya. Ini cara memunculkan outline kalau nggak ngerti. Seleksi yang mau dimunculkan, kemudian klik kanan di warna yang diinginkan. Klik kanan bukan kiri. Kalau kiri itu tengahnya, apa dalam isinya. Kalau yang kanan ini outline-nya. Oke, kita pakai hitam biar terang. Memakai apa? Eye drop, color eye drop. Nih, misalkan ini ambil, kasih warna sini, kasih warna sini, kasih warna sini, kasih warna sini gitu ya. Paham, pakai eye drop. Dan misalkan nanti tidak ada di sini warnanya, tapi teman-teman mau menambahkan, ini warnanya kurang nih, saya mau nambah warna yang lebih terang dan warna yang lebih gelap. Boleh. Caranya gini. Mana yang mau ditambahkan gelapnya? Misalkan saya nambah garis di sini misalkan ya. Misalkan ini, contoh saja. Ini di palet warna tidak ada. Oke, saya kasih warna ini dengan warna yang paling terakhir, paling gelap terakhir, gitu ya. Kan tidak ada lagi gelap di sebelahnya. Klik, ambil warnanya ini, menggunakan airdrop, kemudian paste di sini. Nah, ini sudah terwarnai kan? Nih, saya pindah nih, kan sudah terwarnai. Oke, kemudian klik di sini di lambang cat ini. Ini warnanya dan ini warnanya. Teman-teman geser ke bawah tapi agak ke kanan. Paham? Ke bawah tapi agak ke kanan, nyerong ke kanan, nyerong ke kanan bawah, ke sini, ambil aja gini, gitu ya. Jangan saya kontrol, saya paskan lagi warnanya dengan yang tadi. Ini jangan ke bawah sini, agak jelek ya, serong aja, biar coklatnya itu pas, agak serong ke bawah, samping. Sekarang gini, ini kira-kira aja, ini warnanya, ini warna aslinya dan ini warna yang akan ditambahkan, yang teman-teman inginkan. Nah, ini perbedaan warnanya. Kalau terlalu gelap, oke, terangkan dikit. Kalau kurang halus, terangkan lagi ke atas kan, gitu ya. Kalau ingin yang gelap banget, misalkan gini, taruh aja ke bawah, gitu ya, zero. Paham teman-teman ya? Ini misalkan tidak ada di palet warna, nanti teman-teman bisa bikin warna sendiri. Oke.
Nih, kemudian kita hilangkan outline-nya. Nah, seperti ini. Paham teman-teman ya? Tadi urutannya apa? Ambil warna di sini, masukkan ke sini, dan klik yang ini, dan kemudian klik yang ini, dan atur warnanya di sini. Oke, ini yang keenam. Saya rasa 6 dasar ini sudah cukup. Kalau teman-teman pahami dengan benar, detail, saya yakin merem aja teman-teman pasti bisa bikin vektor. Lebay ya. Oke, ini maksud saya mau menunjukkan kalau teman-teman itu, kalau sudah paham 6 hal ini, sudahlah, saya yakin teman-teman bisa bikin vektor. Oke, jadi gitu ya, paham ya? Jadi saya ulangi lagi apa yang pertama tadi, harus paham fungsi shape tool, seperti ini. Kemudian yang kedua, cara menggaris, paham ini salah satu aja, menggunakan pen, trip and curve ataupun bezier. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, shape tool. Ini untuk merapikan garisnya. Geser kalau kurang rapi, kurang besar. Oke, ini yang ketiga, shape tool. Yang keempat, shortcut, pack up ataupun pack down. Paham ya? Dan yang kelima, cara mewarnai bisa menggunakan color eyedrop. Dan yang kelima tadi, misalkan mana yang harus digaris. Kemudian yang terakhir itu cara mewarnai. Oke, gitu teman-teman ya. Misalkan ada bagian yang ternyata teman-teman ada yang tidak mengerti, ataupun di luar 6 hal ini, boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti kita pecahkan bersama ya. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu. Kalau belum subscribe, misalkan nanti mau nyari tutorial yang lengkap seperti ini, tidak ketemu, salah sendiri. Oke, tips dari saya, jangan takut menggaris. Kalau salah tinggal Ctrl Z dan bikin garis baru. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.